Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke AJL Channel. Sebelumnya seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita akan melakukan namanya proses pemupukan ya. Proses pemupukan tanaman cabai keriting. Nah, proses pemupukan itu sendiri kita lakukan pada waktu pagi hari. Mengapa saya pada waktu pagi hari? Sebenarnya saya melakukan pada waktu pagi hari karena di sore hari itu kami biasanya melakukan proses pemanenan ya. Tetapi karena sorenya panen, jadinya kita melakukannya pemupukan di waktu pagi hari. Meskipun di sore hari pun juga bisa dilakukan proses namanya pemupukan semacam itu. Nah, pemupukan cabai keriting ini sejak awal ya kita pupuk dengan menggunakan pupuk yang kandungannya adalah unsur makro, yaitu berupa N, P, dan K. Unsur makro tersebut adalah unsur yang dibutuhkan oleh tanaman dengan kebutuhan tanaman itu jumlahnya yang cukup banyak ya, sehingga kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK. Tapi sebelum kita lakukan pemupukan, alangkah baiknya gulma-gulma yang berada di lubang tanam ini kawan-kawan bersihkan terlebih dahulu, karena dengan membersihkan gulma semacam ini bisa mengurangi tingkat persaingan perebutan unsur hara yang kita berikan, yaitu berupa pupuk semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan bersihkan terlebih dahulu baru dipupuk ya kawan-kawan semacam itu. Nah, pupuk NPK sendiri yang kita gunakan itu untuk saat ini kita menggunakan NPK yang 2121 ya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya pupuk NPK ini yang kita gunakan yang kandungannya 2121 itu sebenarnya sisa dari pupuk budidaya cabai rawit ya. Kalau kan ingin menggunakan yang kandungannya 1616 tidak masalah, tapi kami saat ini menggunakan kandungannya 2121. Daripada kita beli lagi yang 1616, lebih baik kita habiskan terlebih dahulu pupuk NPK-nya semacam itu. Nah, kita ini pemberian NPK itu dilakukan sejak awal kawan-kawan ya. Jadi di masa vegetatif maupun masa generatif tanaman cabai keriting ini kita berikan pupuk NPK, karena sepengalaman kami ya, di musim penghujan semacam ini kalau kita berikan pupuk vegetatifnya berupa pupuk yang unsur haranya nitrogennya lebih banyak, nah itu yang saya khawatirkan terhadap tanaman cabai kita. Karena apa? Karena kebanyakan cabai itu ketika kita berikan unsur hara yang kandungannya nitrogennya lebih banyak, ketika musim penghujan itu biasanya tidak kuat dan menjadikan tanaman cabainya pada leles, kalau orang sini pada layu dan pada akhirnya mati. Nah, mengapa bisa demikian? Karena sejatinya ketika musim penghujan itu berlangsung ya, hujan itu berlangsung, air hujan tersebut membawa kandungan nitrogen yang berada di awan, yang dimana jatuh untuk menyuburkan tanah-tanah yang terkena air hujan tersebut. Nah, air hujan tersebut kandungan nitrogennya cukup banyak, apalagi jika kita tambah dengan pupuk nitrogen yang kandungannya cukup banyak. Nah, itu jika tidak kuat tanamannya bisa mati kan kawan. Pada video sebelumnya kami pernah ya, tanaman cabai kita itu bisa mati
bisa banyak yang lolos karena akibat pemberian pupuk nitrogen yang terlalu berlebih. Nah, oleh sebab itu menghindari kejadian yang sebelumnya ya, kita lebih baik kita lakukan pemupukan dengan kandungan NPK. Dan di sisi lain ya, kita melakukan pemupukan dengan kandungan NPK ini sebenarnya tidak hanya mengejar pertumbuhan yang begitu cepat, akan tetapi pupuk NPK sendiri nantinya bisa mempercepat tumbuhnya tunas ya, tunas cabang ya pada tanaman. Di sisi lain memperkokoh batang juga, dan di sisi lain memperkuat bunga-bunga yang sedang melakukan proses penyerbukan dan buah-buah yang sudah mulai tumbuh semacam itu. Nah, kandungan NPK ini menurut saya ya sudah lengkap ya, sudah lengkap untuk memperkokoh akar, batang, daun serta buahnya kan kawan, semacam itu. Dan pemberian NPK pada tanaman cabai ya, itu menurut saya wajib. Karena mengapa? Karena tanaman cabai itu sendiri yang kita ambil adalah buahnya ya, buah tanaman cabai. Otomatis ketika yang kita ambil adalah buahnya, maka tanaman cabai tersebut harus melakukan proses di fase generatif. Nah, oleh sebab itu selama fase vegetatif menuju generatif itu harus kita jaga dengan baik, mulai dari akar, batang, dan daun serta bunganya ya. Karena kunci kesuksesan dalam budidaya cabai ini, yang dimana dipanen buahnya itu adalah proses dimana tanaman tersebut bisa berbunga, bunganya bisa kokoh menghasilkan buah, dan buahnya bisa kita panen ya kan kawan, semacam itu. Nah, hal itulah yang mendasar paling tidak tanaman cabai kita itu berbuah. Dan yang jelas ketika sudah berbuah, mereka bisa bertahan ya, buahnya bisa bertahan di tanaman cabai tersebut hingga memasuki masanya panen kawan-kawan, semacam itu. Dan untuk pemberian pupuk NPK nya itu sudah pernah saya jelaskan ya, dosisnya tidak usah muluk-muluk. Untuk pertama ya, kita pergunakan kurang lebih 3 sendok untuk 30 tanaman, dalam artian yaitu 1 sendoknya itu digunakan untuk 10 tanaman. Syukur-syukur kawan-kawan bisa memberikan pupuk organik ya, pupuk organik cair terhadap tanaman kawan-kawan. Itu jauh lebih bagus dan lebih lengkap ya nantinya unsur yang diberikan pada tanaman kawan-kawan, semacam itu. Sehingga nantinya ketika kondisi unsur haranya lengkap itu, maka tanaman yang kita budidayakan insya Allah hasilnya bisa maksimal. Dan oke kan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman kami bisa menjadikan pembelajaran bagi kawan-kawan, dan semoga dalam membudidayakan kawan-kawan tetap menghasilkan hasil yang terbaik dan yang maksimal. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.